Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 13 bulan 1 2021 jam 7.36. Saya akan coba berbagi pengalaman tentang ruang server dan data center. Bagi sebagian orang pasti akan sulit membedakan mana ruang server dan mana data center. Oke, jadi hari ini kita akan coba membahas keduanya berdasarkan pengalaman saya selama bekerja di sektor ini. Oke, kita mulai ruang server dan data center. Oke, saya coba ubah dulu ini ke horizontal ya. Di mana sih layout ya? Portrait. Ini udah portrait sih. Oke, ruang center dan data center saya gedein. Segini kelihatan nggak? Oke, segini cukup ya. Oke. Secara garis besar, setiap data center pasti adalah ruang center. Sementara ruang server belum tentu data center. Jadi ruang server itu sama dengan tempat ruangan. Secara mudah adalah ruangan tempat server dikumpulkan. Nah, sementara data center sama seperti ini. Ctrl C, kita Ctrl V. Nah, sama seperti ruang server, hanya saja dengan memenuhi standar tertentu. Nah, pertanyaannya adalah standar tertentu ini apa? Oh, tentu saja standar tertentu ini ditentukan oleh badan-badan yang qualified, artinya yang sudah diakui di dunia IT, misalnya standar TIA. Kemudian kalau di Indonesia ada SNI. Jadi salah satu misalnya programnya Pak Jokowi itu adalah ada satu data nasional. Nah, ini satu data nasional ini tentu membutuhkan membutuhkan satu klasifikasi atau standarisasi tertentu dari setiap ruangan atau komponen dari data yang digunakan. Saya memperoleh informasi ini dari webinar dengan salah satu pejabat di Bappenas atau mana ya, Bappenas kalau saya nggak salah. Itu yang pernah membawakan makalah tentang satu data nasional ini. Oke, jadi itu tadi adalah perbedaan secara gampang antara ruang server dan data center. Oke, sekarang kita coba ke selanjutnya. Komponen apa saja? Komponen atau unsur apa saja yang harus ada di data center atau ruang server. Oh iya, sebelumnya di data center ini terbagi atas beberapa tier ya. Tier itu tingkatan. Jadi misalnya ada strata lah, kalau di bahasa Indonesianya sih strata. Jadi ada data center tier 1, tier 2, tier 3 dan tier 4 paling tinggi kalau nggak salah. Kebanyakan di kita itu ada di tier 3. Untuk perbedaan tier 1, tier 2, tier 3, tier 4 pengertiannya silakan Anda di Google, ada banyak. Misalnya di sini perbedaan data center tier 1, 2 dan 3, 4. Nih, ini ada nih, misalnya di notsolution.co.id atau di Next Data Center. Ada banyak sih. Nih, silahkan Anda baca saja nih. Intinya seperti ini sih. Downtime-nya 28 kalau di tier 1 misalnya. Uptime-nya seperti sudah sampai 99 semua. 4 jam dan sebagainya. Ini perlu pembahasan
Oke, saya akan coba membawakannya untuk yang selama ini saya temui. Komponen yang pertama tentu saja adalah ruang server, ruangan lah. Nanti kita beda lagi. Ruangan, ruangan ini terdiri atas ini ya, luas atau ininya, luas atau panjang atau luas atau tingginya itu tergantung dari kebutuhan tentunya. Misalnya servernya banyak ya tentu saja yang dibutuhin banyak juga. Cuman di akhir-akhir ini kan ada teknologi hyperconverged ya. Misalnya ada Nutanix, kemudian ada XP itu juga ada XP kemarin saya lupa, Simplivity. Nah, jadi sebenarnya di ruangan ini hanya kecil saja sekarang kita bisa mainan di virtual. Jadi satu rak saja sebenarnya di dalamnya ada satu server satu, kemudian di dalamnya ada banyak virtual. Itu saja sebenarnya udah bisa dikatakan sebagai data center apabila memenuhi komponen-komponen yang diperlukan. Jadi secara fisik sebenarnya sekarang ini tidak perlu ruangan yang besar, karena satu rak saja atau dua rak saja udah cukup sih. Khusus untuk ruang server ini, karena kita pernah mencoba misalnya VMware itu sampai 28 server bisa, atau Windows yang Windows yang data center itu Hyper-V juga bisa banyak katanya. Oke, itu untuk ruangan. Jadi sangat tergantung dari kebutuhan. Kemudian ada satu lagi, yang kedua adalah akses sarana listrik. Listrik ini harusnya sih redundant. Jadi setiap kali ada satu yang mati maka di redundant. Ini satu mati, satunya nyala. Misalnya satu dari PLN, kemudian satu lagi dari genset. Oke, kemudian yang ketiga ISP. Ntar dulu, AC, air conditioner. Air conditioner sekarang ada banyak sekali untuk untuk jenisnya. Biasanya sih yang bisa muter-muter ininya dari bawah raised floor dan sebagainya. Satu lagi untuk orang tadi ada raised floor ya, dia jadi di bawah data center itu ada untuk kabel-kabel, biasanya kabel listrik. Untuk kabel LAN biasanya ada di atas, tapi ada juga sih kabel LAN yang di bawah. Kemudian setelah AC, apalagi ruangan, listrik, AC, ISP tentu saja. ISP ini juga diharapkan untuk redundant, ini untuk kekebalan internet service provider ya. Dan sekarang ada banyak pilihan, tentu saja yang dedicated bukan di broadband ya, bukan untuk yang di rumahan. Jadi silahkan Anda cari perbedaan antara ISP yang dedicated sama yang broadband. Ada banyak perbedaan dan tentu saja banyak perbedaan harga. Oke, yang kemudian ini kayaknya kegedean. Oke, yang kelima, ruangan, listrik, AC, ISP. Kemudian akses kontrol. Ntar dulu, akses kontrol belakangan kayaknya rak server. Nah, rak server ini kebanyakan yang dipakai adalah 42 sampai 45 U. Nah, dipnya biasanya sih 1100, jadi panjang ke belakangnya itu 1115 biasanya ya. Nah, untuk lebar ini ada 24 in, 19 sampai 24 in. Ini ya. Nah, 19 ini biasanya kalau di kita ukurannya 60 cm, sementara kalau di 24 ini 80 cm atau 800 mm. Oke, kemudian yang selanjutnya CCTV. CCTV ini diharapkan dia bisa melihat pergerakan orang itu dari depan dan belakang ya. Depan dan belakang. Jadi tampil muka dan punggung. Ini untuk
CCTV. Jadi nggak ada matinya harusnya dia. CCTV ini berlaku harusnya 24 jam, 7 kali 24 jam selama setahun. Udah, atau media penyimpanannya harusnya sih 3 bulan lebih ya. Semakin banyak CCTV semakin bagus. Tentu saja setiap di pojok, di tengah, di antara rak itu juga ada. Oke, itu untuk yang keenam adalah CCTV. Yang kemudian yang selanjutnya apa lagi? Termometer. Nah, ini untuk pengukuran suhu ya. Karena ruangan server atau data center itu ruangan suhunya harus terjaga. Yang pernah saya temui itu biasanya sih 17 derajat ya, sampai 18. Pastikan kalau kita masuk ke sana, kalau belum makan pasti sakit. Pernah teman saya masuk ke ruang server, paginya belum makan, masuk bekerja di sana, pulangnya langsung tipes dia. Dah, ini untuk yang ke-7. Yang ke-8 apa lagi? Akses kontrol. Akses kontrol ini adalah alat yang terpasang pada pintu-pintu. Jadi setiap pergerakan pintu, setiap orang keluar masuk ini tercatat. Jadi ada locknya dia. Dan sekarang udah bisa remote. Ada banyak merek yang bisa diambil untuk akses kontrol. Bahkan akses kontrol ini ada yang menyatu jadi satu sama CCTV-nya. Jadi CCTV sama akses kontrol itu ada di satu dashboard yang sama. Oke. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian yang terakhir ruang monitoring, ruang stacking. Ruang stacking ini berfungsi untuk penyimpanan sementara perangkat yang mau disimpan di perangkat yang akan dipasang di ruang server. Namanya ruang stacking. Udah. Kemudian di luarnya ada ruang operator. Nah, ruang ini adalah biasanya tim-tim maintenance yang ada di sini. Ruang operator ini ruangan yang untuk memantau, ruang operator atau NOC lah, yang memantau dari operasional dari data center. Oke, saya kira demikian dulu ya untuk ininya, untuk pembicaraan kita tentang ruang server dan data center. Oke, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.